Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Ini dari kelompok penanya ingin menjelaskan lebih luas bagaimana cara kita mengatasi hoax yang beredar di masyarakat. Sebelum menjelaskan pembahasan kita, alangkah baiknya kami dari kelompok penanya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Solehati Nisa, kedua Dawiatu Zahro, yang ketiga Dea Amanda Widana Putri, yang keempat Syafira Salmaluna Widyawati, yang kelima Mila Selvia, yang keenam, Muhammad Ivan Zulkifli. Yang ketujuh, Belinda Grandi Espanola. Yang kedelapan, Camelia Rosa. Yang kesembilan, Ibrahim Muhammad Al-Husain. 10, Farah Diva Ulfi Uswatun Hasanah. 11, Aldika Bima Sastro Duyanto. 12, Salsabila Diva Alia. Dan yang terakhir, Asya Sukma Fitria. Indonesia adalah pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna. Sehingga tidak heran jika masyarakat mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoax yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Dari data Dewan Persetujuan, setidaknya ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Akan tetapi, baru 300 situs yang dinyatakan sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi. Itu artinya ada puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita yang tidak benar. Hoaks adalah usaha menipu masyarakat untuk melihat kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya, yang tentu saja akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Karena menurut survei sebanyak 91,8%, hoaks yang tersebar di internet berisi tentang politik dan sara. Lalu, bagaimana cara kita mengantisipasi berita hoaks di media sosial? Berikut beberapa cara menangkal hoaks. 1. Berpikir terlebih dahulu sebelum meneruskan pesan kepada orang lain. Ketika kita mendapatkan berita, baik lewat lisan maupun tulisan di media sosial, maka yang harus kita lakukan adalah membacanya sampai tuntas. Kemudian merenungkan seandainya berita tersebut disebar, apa manfaatnya bagi khalayak ramai. Jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menyebarkan. Lakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Timbang manfaat dan bahaya yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari tersebarnya berita tersebut. 2. Cari keaslian berita. Setelah membaca sampai tuntas, lakukan pencarian berita sejenis. Anda cukup mengetik ulang atau copy paste di halaman Google. Cari berita lain yang membahas hal yang sama, kemudian bandingkan dengan berita yang sudah ditemukan. Jika ada foto atau tayangan video, maka jangan lupa mengecek keaslian foto dan video tersebut. Adapun cara mengecek keaslian foto, Anda bisa melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Setelah itu, Anda akan mendapatkan hasil pencarian yang menyajikan gambar-gambar serupa yang ada di internet untuk dibandingkan. Yang ketiga, mengecek sumber berita. Lembaga penyaji berita yang benar sudah pasti memiliki situs resmi yang terverifikasi. Penyaji berita yang menggunakan domain blog biasanya kurang bisa diterima kebenaran beritanya. Dari data Dewan Persetujuan, setidaknya ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Akan tetapi, baru 300 situs yang dinyatakan sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi. Itu artinya ada puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita yang tidak benar. 4. Melaporkan hoaks. Jika menemukan berita hoaks yang telah tersebar luas dan mengandung bahaya, maka segera laporkan berita tersebut. Berita yang disebar melalui media sosial bisa dilaporkan melalui fitur report pada postingan atau komentar yang melanggar. Anda juga bisa mengadukan berita hoaks ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
dengan mengirimkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Bergabung dengan grup anti-hoax. Saat ini sudah banyak grup atau komunitas yang peduli kepada berita hoax. Silakan bergabung di sana untuk mendapatkan kebenaran berita. Grup-grup anti-hoax ini bisa Anda temukan di internet, di media sosial Facebook misalnya. Ada beberapa fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Di antaranya adalah fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoaxes, grup Sekoci, forum anti-fitnah, hasut, dan hoax. 6. Tanamkan prinsip berkata baik atau diam. Berita hoaks biasanya berpotensi fitnah. Jadi, daripada membantu menyebarkan fitnah, lebih baik diam atau menahan diri. Dengan begitu, Anda akan lebih nyaman. Gimana? Sudah paham mengantisipasi berita hoax kan? Yuk stop sebarkan hoax!